Jadi mereka itu bisa mengerti sebenarnya apa yang gua ucapkan terutama ya. Iya. Tar dulu, diam nggak? Jangan nyerang situ, Mau nyerang. Mundur. Mau diserang, kameramen yang diserang. Enggak, gua menyerang. Total nominal peliharaan kamu di rumah 120 juta lebih. Pernah nggak dapet kasus kayak Alsa gitu? Nggak tahu kenapa dia mati gitu. Lu pernah kegigit gak? Pernah. Gigit ya 3 kali ada. Terakhir itu H-1 mau nikah. Subscribe channel Kondang yang baru guys, Kongko Dalam Kandang. Di sini ditonton ya podcast kita. Nah ini dia throwbacknya guys. Hano itu dulu galak banget. Gua nge-rescue sepasang dulu sama yang namanya Hara. Cuman Hara itu udah mati karena Hara itu dipaksa kawin sama si Hano. Hano ini autis guys, karena kita bisa lihat dia beda banget dari monyet-monyet lain tingkah lakunya. Selain dari tatapan matanya yang jereng atau juling, Hano juga agak aneh. Karena dia itu suka gigit tangan, terus suka menyakiti diri sendiri lah tadinya. Tapi autisnya sekarang udah agak berkurang. Dia ini kalau dikodein pakai bahasa-bahasa monyet, dia tuh nggak pernah balas dan nggak pernah ngerti guys. Jadi dia agak beda, cuman monyet autis birahi gitu aja guys. Yang kedua ada Min Min. Nah Min Min ini kita rescue di deket tong sampah guys. Jadi dia ini dulu diikat, sampingnya banyak sampah. Sering terjadi ya di Indonesia monyet-monyet pantai yang dipelihara seperti ini. Nah Min Min ini sekarang justru dari jinak ke semua orang menjadi galak karena dia tiba-tiba menjadi bonding sama gue guys. Jadi ke orang-orang lain menjadi galak. Itulah yang aneh sama monyet peliharaan yang dari kecil udah dipelihara orang dan punya relasi yang dekat. Yang ketiga ada Caca. Caca ini monyet betina albino juga yang baru kita rescue. Keadaannya adalah dia ini pernah terjerat sama jerat warga, ekornya buntung. Dan dia ini dipelihara sama orang yang dikasih dari orang lagi, dari berbagai tangan guys. Jadi si Caca ini awalnya menjadi monyet galak karena kalian bisa lihat gue juga dihajar di bagian muka. Tapi begitu dia udah ketemu koloni baru yang dialfain sama Hano, si Caca ini jadi cemen atau jadi jauh lebih jinak. Sebenarnya lebih ketakut sama si Hano guys. Outdoor King of the Jungle guys, hari ini kita akan update lagi peliharaan gue yang udah lama gak dia. Monyet-monyet kita akan update lagi monyet-monyet guys. Jadi hari ini kita akan sambil kasih makan nih, sore-sore, makan sore. Kita akan kasih semangka. Ngomong-ngomong semangka, ini berkaitan dengan Free Palestine guys, jadi kita harus namanya binatang aja kita sayang ya, apalagi sama manusia harus kita sayang. Jadi ini simbolik bahwa kita juga sayang sama Palestina. Sebenarnya humanity guys, entah itu Palestina, entah itu siapapun itu, nggak boleh ada yang terjajah ya. Tetap hak hidup hewan aja kita perhatiin, gimana manusia ya kan. Kita akan bahas hari ini monyet-monyet gua nih perkembangannya gimana. Ini enakan gua potongin apa nggak usah ya? Potongin sih Pak, potongin. Nggak usah nih. Hah?
Justru kan kalian pengen lihat kan, bukan monyet ini berantem, tapi maksudnya karakter mereka satu persatu. Tuh ya, lihat ya. Ini nih, gue bahas dulu dari depan. Ini tuh si paling berisik sekarang. Ini ada 3 di dalam ya. Si paling berisik, si pemalu, dan alpha male ya. Kong si atlet Kong lagi, si Hano si alpha male. Jadi di sini monyetnya itu ada 3. Tadinya itu mereka ada di mini zoo. Cuma di mini zoo ada monyet lain, jadi ada koloni lain. Jadi kita pindah lagi Hanoni dan Caca ke sini. Jadi 2 monyet albino, 1 monyet normal ya. Kita mau bahas karakter mereka satu persatu, apa perubahannya. Oke, gak usah lah, begini aja daripada kita potong ya kan. Langsung aja ya. Enak ya, ya. Buat Palestina ya. Monyet-monyet gue juga pasti mendukung kalian semua, oke? Kita masuk ke dalam. Jadi dari semua yang paling dekat sama gua itu si Min Min, monyet yang normal ini. Kalau yang lain itu tuh kan memang tadinya galak, monyet galak. Kalau ini monyet bekas piaraan orang yang jinak. Jadi ini paling gampang bonding sama gua. Makanya sampai hari ini dia masih bonding. Cuman dia ini akan galak sama orang lain. Hati-hati nih kameramen ya, siap-siap meninggal kali ya. Ada beberapa kameramen kegigit, jadi hati-hati ya sama Min Min. Kalau yang lain, monyet yang lain sama kameramen sama kiper itu aman. Jadi yang bonding banget cuma dia. Hano kadang suka ngamuk juga, tapi ngamuknya sama Min Min ini karena terlalu clingy dia, clingy banget monyetnya. Sono. Nah. Ya. Nah, ini mau nggak? Mau. Jangan diserang. Oh. Dia paling dekat sama gua kan. Jadi dia langsung makan. Hano ngamuk nggak Hano? Sini turun. Makanan di bawah di sini. Sini. Nah, sini guys. Sini guys, makanan di bawah. Nah. Hano. Nah, ini dia Caca. Caca gitu, kalau Caca sama orang agak penakut guys. Jadi kita harus ini baik-baik sama dia. Nah ini yang gue bilang paling dekat sama gue si Min Min, makanya dia nomor 1 nih datang. Hano malah naik kagak mau ya, dia maunya sendiri. Oke, biar Hano juga dapet, gue akan potekin. Oh. Wah, rakus bener. Nih. Untuk Palestina. Nah, kalau Hano maunya sendiri pegangnya. Jadi Hano itu nggak mau dipegangin. Update-nya dari mereka itu adalah gini ya. Mereka ini berdua sering kawin. Tapi kawinnya itu bercanda, jadi nggak kawin beneran. Kenapa? Setelah gue pelajarin, kemungkinan besar ini si Caca ini terlalu kecil. Jadi Caca ini umurnya belum cukup. Udah bisa kawin tapi nggak bisa hamil, kurang lebih begitu. Kamu sana dulu. Nah. Bagi-bagi dong. Apa merah berdarah gitu. Nih menggambarkan ya bahwa merah-merah ini banyak darah yang tertumpah sekarang. Jadi jangan sampai ada lagi. Hari ini kita selalu ngerasa bahwa setiap makhluk hidup, nggak cuma manusia, itu butuh yang namanya kebebasan, ya. Butuh yang namanya welfare, kesejahteraan hidup. Jadi nggak cuma manusia doang, sebenarnya binatang juga. Nah apalagi ada manusia teman-teman kita yang terkena namanya perang ataupun penjajahan, itu benar-benar kita harus balik lagi ke monyet guys. Mereka itu biasanya makan bisa semua muanya guys, jadi dia nggak cuma dagingnya doang, tapi bisa makan semua muanya. Nggak boleh, lu nggak boleh. Ini dulu nih. Nah, Caca ini dia nih dapat semuanya. Takut, ya.
push. Jadi mereka itu bisa mengerti sebenarnya. Nah guys, kalian bisa lihat Mimin ini nyerang kameramen gue nih guys. Nah Mimin ini karena monyet bonding mulai terlihat perilaku anehnya nih di saat gue teriak atau di saat kameramen melakukan tindakan dan gelagat tertentu yang bikin si Mimin ini gak suka. Makanya dia langsung mukanya berubah, kalian bisa lihat, dan langsung ngedeketin kameramen dan nyerang tuh. Ini karyawan FDW nih. Iya, Tar dulu, diam nggak? Jangan nyerang situ, mau nyerang. Mundur. Mau diserang kameramen, diserang. Mau gue menyelamatkan kameramen dulu. Diam. Lu jangan menghindar. Biasa aja, normal. Kameramen normal. Kameramen diam aja, stay. Lu keluar pelan-pelan. Keluar pelan-pelan. Ngajar ya, barusan ya. Astaga. Gimana saya digigit nggak? Nggak. Wah, udah gua selamatkan untungnya. Sini ya. Sini. Nggak begitu loh. Begitu. Nih. Jadi nggak ada yang berani sama lu ntar. Nih Hano. Ya itulah tugas kita sebagai pawang. Seperti yang kalian lihat, Min itu yang paling galak guys sekarang dari semuanya. Jadi itulah evolving secara karakter, berubah guys. Dulunya Min ini salah satu yang gak segalak sekarang jadi galak banget. Padahal alfanya ini si Hano. Nih. Padahal taringnya Hano kalian bisa lihat ya, gede banget taringnya. Ya. Mangga enak banget ya. Hano sama orang-orang biasa aja, dia nggak yang nyerang, tapi kalau kesel dia nyerang. Paling sering dia nyerang dia nih, karena si Usil membuat onar. Nah Min kalau gue diserang orang, dia bakal nyerang kayak gitu. Nih kita kasih contoh ya, Min tolong. Dia akan siap untuk menyerang dan menyergap. Min, tolong. Nah, dia akan menyergap dan dia akan menjadi protektor kita semua yang di sini. Min, nah, dia ini war mode guys. War mode udah siap perang dia. Cuman makanya nggak mau makan. Nih. Mukanya beda dia. Kalau ini pemalu. Kalau si Caca pemalu. Jadi kalau Caca ini yang paling submisif di semuanya. Makanya gue bilang, monyet itu tiap monyet punya karakter masing-masing. Kok hujan semangka ini, hujan semangka. Gimana ini? Ini lagi. Nih, Hano. Sekarang kita mau dengerin suaranya mereka ya. Dengerin suaranya. Bukan ini. Ini yang ini. Nih. Jari gue jangan dimakan. Ini dapat dagingnya paling banyak sih Hano dagingnya dapat paling banyak Hano. Seru banget sih ngeliat mereka makan. Jadi mereka tuh kalau sama buah apapun itu seneng banget dan semangat guys. Makanya kita tuh di sini kasih buah bervariasi ya. Hampir semuanya kita kasih. Bahkan daging pun kita kasih karena kan mereka sebenarnya omnivora ya. Sedikit-sedikit daging kita kasih. Dan mereka suka. Nah Hano ini yang paling berotot dari semua guys. Lihat deh otot tangannya itu paling gede. Jadi sama gua hampir mirip. Hano, otot tangan paling gede dia. Jadi Hano itu
otot paling terlatih karena dia jantan juga sih dan udah tua. Nah, keseharian mereka di sini nih suka ngegigit-gigit kayu kayak begini guys untuk ngasah gigi dan juga kalau mereka iseng ya. Paling sering adalah allo grooming atau kegiatan nyari kutu kayak gini nih guys. Sebenarnya ini kegiatan bukan nyari kutu beneran karena nggak bakal ada kutu juga. Ini tuh tanda mereka sayang satu sama lain guys. Nah, Min Min juga sering mancing-mancing Hano untuk diajak kawin. Malah bukan si Caca ya, lebih sering si Min Min. Kegiatannya aneh-aneh memang monyet ini. Nah, lebih parahnya lagi kadang si Min Min ini bisa kayak gini nih. Kayak macam birahi ya, bisa juga kayak ngocokin punyanya si Hano dengan gaya duduk kayak begini nih. Jadi ya, kalau Hano secara size monyet sekarang termasuk monyet jumbo ya. Dia ini termasuk monyet albino yang jumbo. Jadi gue jarang ngeliat albino segede dia juga, agak jarang. Biasanya kecil-kecil kayak si Caca gitu. Tapi si Caca juga dibilang kecil, nggak kecil-kecil amat ya. Jadi dia ya medium lah, sedang. Mungkin umur sekitar 3 tahun. Kalau Hano nih sekitar 7-8 tahun. Hano udah bisa kawin, itu harus tunggu sampai 7-8 tahun juga. Jadi Hano ini udah mungkin nanti umurnya 11-12 tahun, baru dia akan bisa kawin. Nah, ini yang gue bilang nih, bedanya karakter monyet bonding sama tidak. Ini monyet tidak bonding, bekas galak. Dia akan gentle sama siapapun, tapi nggak bonding. Kalau ini, dia hanya bisa gentle sama ownernya doang atau yang bonding sama dia. Nah, kalau ini yang paling melas mukanya, lihat. Woi, jangan tumpahin dong itu kuahnya. Banjir gua, jadi mandi ke semangka ini. Ini pakai lipstick nih, kayak bencong. Ini malah kabur. Nih. Iya, pemalu buat lo semua. Bye bye. Nah, mereka ada kayak gitu guys di sini. Yang sering gue lihat sih, Hano itu sukanya tidur di pojok sebelah sana, kayak gini. Caca sukanya tidur di pojok sebelah sana. Ini posisi tidur dia nih. Nah, kalau Min Min itu dia terserah dia kadang gelantungan di ujung sebelah sana. Terus dia kadang main-main sama si Hano, meluk si Hano di sebelah sana. Cuman basically mereka ini udah menjadi satu koloni. Jadi ini kalau mereka dipisah itu agak sulit. Cuman kalau untuk ditambah lagi kemungkinan masih bisa satu lagi monyet betina ya. Kalau jantan nggak bisa, makanya kalau jantan itu gue pengennya satu alfa satu tempat supaya mereka koloninya terjaga guys. Gitu. Ini aja dua suka berantem nih kadang-kadang kalau mau makanan. Hano, perutnya gila kayak bapak-bapak. Nah ini berantem kan? Ini berantem nih. Ini momen berantem lihat. Berantem, ayo. Kalau kita diemin. Ini tukang buat onar si Min Min. Hano menunjukkan kealfaannya. Dia takut kan? Ini kan kealfaannya. Tapi di sini alfanya gue, jadi dia nggak berani nyerang. Kalau gue di luar, diserang dia. Walaupun udah satu koloni, mereka tuh tetap bisa berantem dan nyerang satu sama lain, bahkan ngebunuh satu sama lain. Itulah fungsi manusia. Di sini fungsi gue adalah untuk ngelerai kalau terjadi sesuatu, kalau mereka berantemnya kelewatan. Itulah fungsi gue, jangan sampai ada pertumpahan darah dan penjajahan di sini. Bunyi apa itu tadi? Jadi monyet itu kalau bunyinya udah wow, itu tuh harus diberhentikan ya bunyi itu. Kalau nggak kelewatan dan bisa menjadi problem, bisa nyerang orang kayak itu ya. Bunyi itu tuh. Hano, nggak begitu ya? Hano, dia lagi fokus makan guys. Mana lagi kalian? Mana kalian? Ini pojok sebelah sininya guys. Jadi mereka sering juga roaming di sini. Cuma lebih sering di sana sih. Makanya gua ngasihnya mereka di sana. Dia bisa makan juga di atas sana. Nah makanya kalian tuh kalau misalkan nge-rescue monyet, bukan beli ya, jangan beli monyet. Kalau nge-rescue harus banget nge-rescue harus punya kandang paling nggak gede dan muat beberapa karena mereka ini hewan koloni. Jadi harus punya tempat yang cukup.
Kalau enggak ya mereka hidupnya akan kasihan gitu. Namanya ya nggak bisa dibalikin ke alam lagi kan. Satu ekornya putus, satu kayak gini, satu lagi ini terlalu bonding sama orang, terlalu manja. Gua sedang berkomunikasi ya. Sini turun. Kayak gitu. Oke, kita lihat mereka habisin nggak ya makanannya. Kita mau lihat dari luar. Hano minggir. Ah, udah pada kenyang tuh. Ini makannya udah seret. Makannya udah seret. Itu makannya udah. Itu masih lapar tuh kalau sini. Sini. Turun. Ngapain di atas begitu? Takut diambil makanannya. Dia akan ikut gua terus, guys. Kemanapun gua pergi, dia akan selalu ikut gua, guys. Dan kalau gua pergi ke sini dia ikut lagi nih. Men. Sini. Tuh dia ikut kan. Sini. Sini. Dia akan ikut kemanapun kita pergi, guys. Kalau Min gitu karakternya bonding. Kalau yang lain enggak sih. Yang lain karena dari monyet galak ya. Dia pernah ngejambret muka gua, si Caca. Hano dulu di Krauk, tangan gua sobek dia. So far sekarang sudah jinak dan tidak ada permasalahan. Ini dong nih, nyerang kameramen tadi kan. Untung nggak kegigit. Kameramen gua 2 kupingnya bocel loh. Gawat gak tuh? Itu ganti lagi. Karena kenapa ya harus diganti orangnya? Karena sekali dendam, monyet itu akan dendam sampai selama-lamanya. Semoga kita sebagai manusia nggak begitu ya. Karena kan kita bukan monyet ya. Makanya, kalaupun Israel gitu dendam sama Palestina, karena kita manusia janganlah kita kayak monyet ya kan. Dimaafkanlah ya kan, berdamailah. Padahal manusia sama binatang aja bisa saling berdamai. Masa manusia sama manusia nggak bisa ya kan. Itulah update monyet kita hari ini. Sembari mereka makan. Jangan lupa di like, comment, subscribe guys. Kalian mau lihat binatang gue yang mana lagi yang harus kita update? Kita mulai dari monyet dulu ya. Ntar kita akan jalan satu-satu peliharaan gue yang harus kita update. Peliharaan lama akan gue updatein semua. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe tadi ya. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.